Shalom. Shalom semuanya. Selamat pagi. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan. Jemaat Eklesia Tangerang, jemaat yang diberkati Tuhan, dan juga jemaat GAB Kelapa Gading. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, sebelumnya kita berdoa. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Dan oleh karena kebaikan Tuhan dan kasih anugerah Tuhan, kami ada saat ini Tuhan untuk datang memuji Engkau. Masuk dalam beribadah ini Tuhan. Ya Tuhan, bilang Engkau ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Engkaulah Tuhan Allah yang benar. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Dan kami bersyukur, kami punya Bapa yang baik, yang akan kami puji, kami sembah, kami muliakan. Oh Tuhan, biarlah kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga pada selesainya. Nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan disembah. Dan kami percaya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Bapa-Ku, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa Kau sungguh. Bapa, kami berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, oh, ku naikkan syukurku
kasih dan selalu baru, selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, oh, oh. Ku naikkan syukurku. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, buat hari yang Kau beri. Hari ini Tuhan, ada ucapan syukur dinaikkan di hadirat-Mu, karena tak habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Oh, oh, oh. Yes, lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan, tak pernah terlambat. Haleluya. Mari saya undang kita semua jemaat, boleh bangkit berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya. Engkau melihat setiap tangan-tangan terangkat di hadapanmu Tuhan. Naikkan syukur bagimu Yesus, Yesus, Yesus. Oh, selalu baru rahmat-Mu Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Yes, naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan suaramu bagi Tuhan, serukan namanya ya Yesus, Yesus, Yesus. Engkau mulia dan Engkau Tuhan ada selama-lamanya. Kau Tuhan, dan Kau yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan. Glory, glory. Engkau Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Nama Yesus ajaib. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, Tuhan yang sudah selamatkan kami, dan anugerahnya besar bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Glory, glory. Glory.
pujian hanya bagi Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Oh, Haleluya, haleluya. kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Puji, sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup dari hati yang dalam, dari hati yang sungguh-sungguh katakan, ku puji, ku sembah. Sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, yes, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Yesus, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala puji, segala hormat. Oh, haleluya. Terimalah pujian kami ini Tuhan, dalam menyenangkan hatimu seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Glory, glory, glory. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan memuji Engkau, bersorak-sorak bagi nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang mulia. Semua yang siap memuji Tuhan bersorak-sorak bergirang-girang, katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, saudara komunikasi Tuhan yang ada di rumah. Ya, tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan kesempatan ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Seberapapun rupiah yang kami berikan, bela itu kami dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati serupiah demi rupiah dan dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami memberi. Dan jemaat yang bisa memberi di layar televisi itu ada barcode ya, bisa saudara kirim via itu. Ya, mari kita angkat pujian, bela setiap kita yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia yang ciptakan segalanya. Haleluya. Hehe. Ayo. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Hei, hei. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ayo, terus. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, kami sembah Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam pemberitaan firman ini. Terimalah bagian yang terbaik. Bila kita menyiapkan hati kita, hati seorang murid, biar ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi dari awal. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Aminkan ini Tuhan. Kami aminkan ini ya Bapa. Engkau yang sudah menjadi manusia, Firman yang jadi manusia dan ada di antara kita. Dan hari ini kami percaya apa yang kami pegang, yaitu firman Tuhan yang tidak akan gagal dan tidak pernah gagal.
yang akan mengubahkan setiap hidup hati manusia menjadi terang bagi kemuliaan Kristus. Haleluya. Sekali angkat pujiannya dari awal. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada teduh terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setia. Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Oh, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setia. Sekali lagi, Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Oh, Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi katakan, Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau juru selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Situasi yang kami alami seolah-olah membuat kami sulit untuk melangkah maju Tuhan. Sulit untuk melangkah, untuk berjalan Tuhan. Bahkan oleh karena situasi yang kami alami di hari-hari ini Tuhan, membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi betapa bangganya kami punya Tuhan seperti Engkau. Betapa bangganya kami punya Allah seperti Engkau, yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang selalu melindungi kehidupan kami Tuhan. Bahkan oleh karena penyertaan-Mu dan bahkan kasih-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami boleh berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun tertatih-tatih kami melangkah, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dijauhkan kami merampas kemuliaan-Mu di saat pagi hari ini Tuhan. Tapi kami merindukan bahwa kehidupan kami, kehidupan yang diisi dengan kebenaran firman-Mu, kehidupan yang selalu ada bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau berbicara mengenai bagi hamba-Mu Tuhan.
Lewat firman-Mu yang nantinya kan kami terima Tuhan, kami boleh melihat bagaimana yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan, yang terikat akan dilepaskan, bahkan yang sakit disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Memberkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka yang sedang menonton live streaming ini Tuhan. Biarlah keberkatan Tuhan yang luar biasa yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, dan oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan masih mengizinkan bagi kita walaupun dengan keterbatasan situasi dan kondisi tidak bisa bersama-sama berkumpul di tempat ibadah, tidak bisa berkumpul di gereja untuk kita bersekutu bersama-sama. Tapi saya percaya walaupun hanya di rumah kita menonton live streaming ini, saya percaya keberkatan kuasa Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, dan saya percaya bahwa saat ini kita akan merasakan bagaimana ketika kebenaran firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita semua. Firman ini akan selalu memberikan suatu penghiburan bagi kita, bahwa kita akan tahu Dia ada bersama dengan kita semua. Hari pertama di mana sesuai dengan anjuran pemerintah, kita memasuki masa di mana PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang dimulai pada kemarin hari pada tanggal 3. Dan sekarang di tanggal yang keempat, banyak kita bisa melihat bersama orang-orang yang mulai dibatasi. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di hari-hari ini ada begitu banyak orang mengalami suatu ketakutan yang begitu luar biasa, mengalami suatu hal yang tidak mengenakan di dalam pribadi. Bahkan oleh karena situasi yang terjadi di hari-hari ini, tidak menutup kemungkinan rumah tangga suami dengan istri berantem, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara teman-teman rusak oleh karena situasi seperti ini. Tetapi saya percaya bagi kita semua yang ada dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di mobil yang sedang menonton, saya percaya bahwa biarlah saat ini di masa-masa seperti ini, bukan hanya kita mau mencari kesalahan orang ataupun kita mau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi satu hal yang kita lakukan bahwa hidup ini, bahwa sekarang waktunya kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua. Satu hal yang saya mau sampaikan bagi kita semua, bahwa di saat siang hari ini, yang nantinya sampai tanggal 20 nanti, yang PPKM ini, pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi saya percaya inilah waktu di mana walaupun kita dibatasi semuanya untuk melakukan sesuatu, melakukan aktivitas di kantor, di luar rumah, tetapi biarlah kita pergunakan waktu-waktu ini di mana kita selalu duduk diam di kaki Tuhan, dan kita akan menikmati bagaimana kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Kita menyembahkan Tuhan, kita merasakan bagaimana sesuatu yang luar biasa yang nantinya Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Yang walaupun kita berkata begini, Pak terasa sulit Pak sukar untuk saya melakukan untuk hal-hal seperti ini. Karena tekanan demi tekanan yang begitu hebat itu datang di dalam kehidupan kita semua. Hal-hal yang luar biasa itu datang di dalam kehidupan kita semua. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kita semua datang bagi kita semua, dan saya rindu kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-56 ayatnya yang ke-4. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-56 ayatnya yang ke-4. Mazmur 56 ayat yang ke-4, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Satu hal yang paling luar biasa ketika saya menemukan kebenaran firman Tuhan ini
dan menjadi satu rema di dalam kehidupan saya, bahwa di mana ketika seorang yang bernama Daud, ketika dia diperhadapkan dengan suatu situasi yang sangat sulit, dia diperhadapkan dengan tekanan yang begitu hebat, yang menyebabkan dia mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Namun di sini kebenaran firman Tuhan, dia berkata bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bahkan ketakutan yang dialami oleh Daud ini ketakutan yang begitu luar biasa. Kalau kita undur dalam satu pasal khususnya di dalam kitab Mazmur ini, Mazmur pasal yang ke-55, ayatnya yang ke-5 dan ke-6, di situ menarik juga. Pemazmur dia katakan begini, Daud dia katakan begini, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Ayat yang ke-6, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Jadi dengan kata lain yang bisa saya katakan bahwa di saat ini bahwa apa yang dialami oleh Daud suatu hal yang sangat bisa dibilang besar, luar biasa, karena ketakutan yang besar yang dia alami. Dan kalau bicara mengenai ketakutan ini, kalau saya lihat di dalam kamus Alkitab, pengertiannya begini, berbicara mengenai takut ini. Dia bilang begini, merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Dan yang kedua, takwa, segan dan hormat. Kalau yang ketiga, tidak berani untuk berbuat atau menempuh, menderita dan sebagainya. Dan yang keempat itu gelisah. Namun yang saya paling menarik di sini berbicara mengenai takut di dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu di yang bagian pertama dia bilang begini, merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Satu hal yang bisa saya mau katakan bahwa hari-hari ini yang kita bisa lihat bersama, wow, lebih luar biasa. Pandemi COVID ini, yang walaupun bagi begitu banyak mungkin orang yang bilang, mana COVID itu, mana itu, bener enggak sih, ada enggak sih COVID ini. Tetapi kalau kita bisa lihat bersama bahwa akibat dari COVID ini, pandemi ini, kita bisa melihat khususnya beberapa hari yang terjadi ini, terjadi bagaimana suatu hal yang luar biasa, yang dimana kita bisa melihat bagaimana rumah sakit atau tempat-tempat isolasi penuh semua. Sehingga banyak orang yang hanya diam saja di rumah ketika dia tahu, waduh, saya sudah terserang COVID. Mengisolasi diri di rumah. Dan bukan hanya itu, kita bisa lihat bersama bagaimana itu setiap hari terjadi penambahan demi penambahan. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bagi kita, kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita ada, bernafas. Walaupun ketakutan itu nggak bisa kita bilang, coba dihilangin, nggak bisa. Selalu ada, bayang-bayang itu selalu ada. Bayang-bayang ketakutan itu ada. Atau beberapa waktu yang lalu saya sering sampaikan bahwa bayang-bayang ketakutan itu sama dengan apa? Bayang-bayang lembah kekelaman yang kita alami. Yang di depan mata yang kita hadapi ataupun sekarang sementara kita alami. Namun hal yang luar biasa kita bisa lihat dari seorang tokoh yang bernama Daud. Sekalipun dia tahu bahwa saat itu dia diperhadapkan dengan satu ketakutan yang luar biasa. Dia sedang menghadapi ketakutan yang luar biasa. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan dia berkata apa? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Begitu juga bagi kita semua, jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat pagi hari ini. Kalaupun ketakutan itu ada dalam kehidupan kita, saya percaya wajarlah ketakutan itu ada. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, biarlah ketika kita merasa takut, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana, walaupun ada rasa takut, namun ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Bahkan sampai Daud pun dia berkata begini. Di dalam ayat yang ke-12, di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ini, dia bilang begini. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Sekali lagi, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut.
Saya mau katakan bahwa kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang luar biasa. Kita tahu siapa Allah kita tahu siapa Tuhan kita. Sekalipun hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana gejolak demi gejolak, ekonomi bergoncang, semuanya bergoncang, bahkan kita bisa melihat bagaimana ke depan mungkin orang berkata bahwa masih banyak hal lagi akan terjadi, masih banyak peristiwa lagi yang terjadi. Tapi satu hal kita katakan Tuhan, sebagaimana Daud, dia mempercayai dirinya kepada Tuhan ketika dia diperhadapkan dengan ketakutan. Maka saya percaya kepada kita semua, dimanapun kita berada, kita juga melakukan hal yang sama, bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Allah yang hebat, yang akan sanggup menolong, yang akan sanggup memelihara kita, yang akan selalu melindungi kehidupan kita semua. Sehingga kita boleh berkata, Tuhan, terima kasih apa yang Kau lakukan, terima kasih buat apa yang Kau lakukan di dalam pribadi saya. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Sehingga kita boleh melihat, kita boleh melangkah dengan penuh kepastian bahwa Tuhan ada bersama dengan kita semua. Lewat peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana Daud, dia mengalami dan merasakan sendiri bagaimana ketika dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan. Maka saya percaya juga kita semua pasti ditolong Tuhan. Beberapa minggu yang sudah lewat, di mana di gereja Anugerah Bethesda, khususnya yang ada di Kelapa Gading, yang di mana di khotbah-khotbahkan mengenai bagaimana kita mengenal Tuhan lewat dia sebagai gembala, mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Banyak hal versi khotbah yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan saya percaya tuh lewat apa yang sudah kita terima, lewat pengenalan kita kepada Tuhan. Tuhan itu sebagai apa? Tuhan itu sebagai pribadi yang luar biasa. Dia sebagai juru selamat, dia sebagai gembala, dia sebagai kebenaran, dia sebagai jalan, dia sebagai kehidupan. Maka saya percaya juga kita mengenal Tuhan dengan sungguh, maka kita boleh lihat bagaimana walaupun ketakutan itu ada, tapi kita tahu, kita bangga bahwa Dialah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Di setiap musim, di setiap waktu kehidupan kita, siang dan malam, Dia selalu ada bersama dengan kita semua. Jadi wajarlah dengan ketakutan yang kita hadapi di hari-hari ini, tetapi saya mau katakan berulang-ulang kali bahwa betapa bangganya kita punya Tuhan yang hebat. Betapa bangganya kita punya Tuhan yang luar biasa. Untuk kita yang akan selalu ada bersama dengan kita semua. Satu hal yang di sini yang menarik, di sini Alkitab berkata begini. Ketika seorang Daud pernah dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, bisa dikatakan gelisah. Yang dimana Alkitab katakan sampai dia firman Tuhan bilang begini. Alkitab bilang begini, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Mencoba, mungkin dia berkata, oh sekiranya aku punya sesuatu yang bisa membuat saya tenang. Sekiranya aku mempunyai sesuatu yang bisa membawa aku ke tempat yang nyaman. Saya mau katakan bahwa kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, sekalipun mungkin bisa dikatakan orang punya ini, punya itu, yang seolah-olah dalam logika manusia, dalam pandangan manusia, entah itu harta, kekayaan, pangkat dan jabatan yang bisa membuat orang itu enggak ada rasa takut lagi. Tetapi semuanya apa? Alkitab katakan fana, enggak akan kekal. Mungkinkah sementara kita akan berkata tenang dengan tempat kita, mungkin bisa kita lari ke tempat ini, kita pergi ke tempat ini, bisa membuat kita berkata saya bisa tenang, saya bisa tenang. Tetapi buktinya apa yang terjadi? Cuma kadang-kadang mungkin bertahan hanya sementara, tetapi lebih daripada itu muncul lagi dan tidak menutup kemungkinan rasa takut, rasa gelisah ini akan lebih besar lagi, mencoba menguasai kehidupan kita semua. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, di saat pagi hari ini, di masa-masa kita ada di PPKM ini, biarlah kehidupan kita yang Alkitab katakan, kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sehingga yang menarik, ketika Alkitab katakan bahwa ketika Daud, dia percaya sungguh kepada Tuhan,
Dia bilang begini di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kengerian yang luar biasa itu ada, dia tidak takut. Karena dia tahu, dia percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Sebagaimana Daud tahu, sebenarnya yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika Daud dia memposisikan dia sebagai seorang gembala dan dia membawa kawanan kambing dombanya, ketika diperhadapkan dengan bayang-bayang lembah kekelaman, diperhadapkan dengan binatang buas, diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak baik, dengan musuh yang mencoba membuat kehidupannya takut, membuat kehidupannya tidak berdaya, tapi justru dia boleh melihat bagaimana dia mampu menolong, dia mampu membawa kambing dombanya untuk dia tetap maju, menemukan padang rumput yang hijau, menemukan tempat yang nyaman untuk berbaring, menemukan air yang menyejukkan jiwanya. Maka saya percaya juga bagi kita semua, Yesus, dia adalah gembala, dia lebih dari segala-galanya di dalam kehidupan kita semua. Dia melihat apa yang kita alami, dia melihat apa yang kita lalui. Kita berada dalam lembah-lembah seperti ini. Kita berada di dalam masa-masa di mana kita semua dibatasi, gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi percayalah bahwa Yesus, dia tidak pernah membiarkan kehidupan kita semua. Segala sesuatu yang Alkitab katakan yang akan terjadi di dalam dunia ini, segala sesuatu, situasi dan kondisi yang mungkin dari yang dulu bahkan sekarang sementara dialami sampai ke depan yang nantinya kita akan lalui, Alkitab dengan mencatat dengan jelas semuanya yang terjadi, hal-hal yang akan terjadi. Tetapi saya percaya bahwa hal-hal yang dimana Tuhan sudah nyatakan, sudah sampaikan bahwa hal-hal yang akan nantinya terjadi, di situ dimana membuktikan bahwa dalam keadaan apapun dia akan ada bersama dengan kehidupan kita semua. Dia akan selalu menolong, dia akan selalu menuntun kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita di hari-hari ini menyadari bahwa sesungguhnya bahwa kehidupan ini, kehidupan yang kita alami, kehidupan yang kita rasakan, kehidupan yang kita nikmati di hari-hari ini, entah itu suka ataupun duka, tawa maupun tangis, yakinkan bahwa kita tetap harus hidup selalu percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap selalu mengandalkan akan Tuhan. Supaya apa? Dia akan ada, dia akan hadir bersama di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, engkau yang sedang mungkin terbaring lemah di rumah saat ini, engkau berkata, Tuhan, saya takut dan saya takut sekarang Tuhan. Apalagi mungkin Anda mungkin sekarang saat ini Anda baru tahu bahwa oh Tuhan, saya positif mengalami COVID. Oh Tuhan, udah berkecamuk di dalam pikiran kita. Nantinya kalau saya kena, nanti ujung-ujung meninggal. Karena mungkin kita sudah berpikir, wah Tuhan, saya belum siap Tuhan, saya belum bisa Tuhan, saya Tuhan belum mau Tuhan untuk mau meninggal Tuhan. Tapi kita bisa melihat bagaimana begitu banyak orang setiap hari meninggal. Begitu banyak orang yang meninggal, aduh. Kelihatan sehat-sehat, ketika dites positif, beberapa hari kemudian meninggal. Beberapa hari yang lalu, orang tua rohani saya yang ada di Brebes, gembala salah satu gereja yang dimana ketika awal saya pelayanan, meninggal. Gak pernah disangka bahwa dalam waktu yang sama mereka meninggal. Walaupun beda sehari mereka meninggal, tapi waduh, tidak pernah terpikir, waduh, meninggal dalam kondisi seperti itu. Kadang-kadang juga di pikiran kita di hari-hari ini, Tuhan,
belum juga selesai masalah COVID. Ada juga hal-hal yang lain yang membuat kita takut. Yang membuat kita, oh Tuhan, saya nggak kuat dan nggak mampu Tuhan. Saya takut ini, dan saya takut ini Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, firman Tuhan datang bagi kita di saat pagi menjelang siang hari ini, bahwa waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab ketika mereka percaya kepada Tuhan. Percaya bukan hanya dengan sekedar dengan mulut berkata, wah percaya. Tetapi memang benar-benar ada suatu perasaan, suatu kerelaan hati, di mana menyerah berserah sungguh kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kalau ada lagu sekarang yang bilang begini, lagu rohani bilang begini, berpercaya tanpa syarat. Percaya tanpa syarat kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa hidup ini udah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Percaya sungguh, dan percaya sungguh. Ketika Sadrak dan Mesak dan Abednego, ketika mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka cuma bilang, Raja, sekalipun Tuhan yang mereka sembah nggak mau tolong mereka, ketika mereka nggak mau menyembah yang patung didirikan oleh raja ini, mereka percaya Tuhan yang sanggup. Karena apa? Mereka percaya. Buktinya kita bisa lihat bahwa ketika mereka nggak sembah ini patung, buktinya Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan luar biasanya saya katakan begini, bahwa memang benar ada konsekuensi ketika mereka berkata bahwa mereka nggak menyembah patung ini, mereka dimasukin dalam perapian yang menyala-nyala. Betul, Alkitab mencatat bahwa ketiga pemuda ini dia dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi lihat, oleh karena mereka percaya kepada Tuhan, tanpa syarat kepada Tuhan, maka boleh lihat bagaimana sekalipun dalam perapian yang menyala-nyala itu, yang Alkitab bilang sampai dipanaskan 7 kali lipat, sampai membuat orang-orang yang algojo yang mengangkat orang-orang ini, ketiga orang ini dia mati. Tetapi anehnya Alkitab bilang begini, justru ketika mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala, badan mereka tidak terbakar, tubuh mereka tidak terbakar, baju yang mereka pakai, pakaian yang mereka pakai tidak terbakar, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan juga kita bisa melihat bersama dari peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh seorang yang bernama Daud. Kalau kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan menjadi ayat kita, bahwa kita bisa lihat bagaimana perjalanan dari Daud. Bagaimana ketika Tuhan panggil untuk memimpin, ketika Tuhan lantik dia, Samuel mendoakan dia untuk menjadi sebagai seorang raja. Walaupun dia belum langsung jadi sebagai orang, masih dikejar-kejar oleh Saul. Banyak dia berpindah-pindah tempat. Sampai ketika waktunya Tuhan angkat dia menjadi raja, menggantikan Saul. Bahkan dalam perjalanan kehidupannya, kita bisa melihat ketakutan masih tetap ada dalam pribadinya. Namun ketakutan tidak menguasai kehidupannya, karena dia tahu kehidupannya dia sudah percayakan kepada Tuhan. Maka saya percaya juga bagi kita semua, tanpa terasa bahwa kita sudah masuk di tahun 2021 ini, di bulan yang ke-7, hari yang ke-4. Luar biasa. Setahun lebih pandemi ini ada, tapi kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan masih mengizinkan kita ada. Itu luar biasa. Biarlah bukan rasa takut yang harus kita pikirkan hari-hari ini, tetapi bagaimana kehidupan ini untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita bukan rasa takut yang kan kita pikirkan, oh takut untuk ini, takut untuk menghadapi keadaan, takut menghadapi untuk situasi seperti ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan, biarlah
hidup ini benar-benar untuk memandang dan percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Alkitab berkata bahwa akan semakin hari makin sulit, makin hari makin sukar. Tapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, sekali kita percaya kepada Tuhan, kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan kita semua. Pertolongan Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan kita semua. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, biarlah saat ini Anda berkata di dalam hatimu, bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan, izinkan saya ada di dalam posisi seperti ini. Terima kasih Tuhan, saya ada di dalam situasi seperti ini. Walaupun mungkin semakin hari akan semakin sulit, tetapi saya mau katakan Tuhan, saya mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Saya mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sehingga saya akan berjalan bersama dengan Tuhan dan menikmati hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, Daud, dia boleh alami, dia boleh rasakan, dia boleh nikmati bagaimana ketika dia percaya sungguh kepada Tuhan, dia ditolong Tuhan. Saya percaya juga kita semua dimanapun kita berada memiliki hak yang sama. Kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita yakini juga kuasa Tuhan akan berlaku di dalam kehidupan kita semua. Percaya bahwa engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Percaya engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, Alkitab berkata apa? Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita semua. Justru di masa-masa situasi yang sulit, justru di masa-masa yang mungkin tidak mengenakan, saya mau berkata bahwa justru kuasa Tuhan akan semakin dahsyat, semakin luar biasa, semakin ajaib di dalam kehidupan kita semua. Kita akan maju bersama-sama di hari ini. Kita akan bergandengan tangan bersama-sama. Walaupun mungkin bergandengan tangan enggak sama sampai semua ayo buat lingkaran bergandengan, enggak. Dalam satu kesatuan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kesatuan hati kita di tempat di mana kita berada. Kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan kepada Tuhan, karena kita menyadari bahwa sesungguhnya lewat kepercayaan kita kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan kita, lewat rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan, sehingga kita boleh berkata, Tuhan, terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat waktu-waktu yang Tuhan boleh izinkan bagi saya. Kita berkata, Tuhan terima kasih lewat pengenalan akan Engkau. Lewat pengenalan yang sungguh kami kepadamu Tuhan. Lewat kami mengerti Engkau Tuhan. Lewat kami mengerti siapa sesungguhnya Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akan berjalan Tuhan. Kami akan membawa kehidupan kami ini. Kami akan membawa keluarga kami. Kami akan membawa kehidupan kami seutuhnya untuk Engkau Tuhan. Bukan lagi untuk menonjolkan bahwa ini saya hebat, saya kuat, saya mampu. Tetapi saya tahu bahwa hidup ini adalah hidup untuk mau menyenangkan akan Tuhan. Hidup ini hidup untuk mau berkenan kepada Tuhan. Hidup ini hidup untuk mempermuliakan akan Engkau Tuhan. Sekali lagi, saya bukan mau memberikan garansi bagi kita bahwa hari-hari akan kita jalani ini akan semakin aman, bukan akan semakin baik. Alkitab bilang tetapi semakin hari semakin sukar. Kita akan melihat bagaimana hal yang bisa dikatakan kengerian yang luar biasa yang akan terjadi nanti. Tapi saya percaya Tuhan akan ada bersama dengan kita. Tuhan akan ada bersama dengan kita. Tinggal bagaimana kita mau meresponi rasa takut kita dikala kita menghadapi hari-hari ini. Banyak orang terlalu meresponi bahwa ketika dia takut, dia sudah mundur dari Tuhan. Ketika dia takut oleh karena situasi seperti ini, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Banyak orang ketika dia dihadapkan dengan situasi seperti ini, ketakutan yang selalu ada dalam kehidupannya, mencari hal yang tidak baik.
Terlebih lagi banyak orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena situasi dan kondisi. Ketakutan yang dialami. Tapi saya percaya lewat situasi dan kondisi yang kita alami. Walaupun ada ketakutan, tetapi akan kita berkata, Tuhan, saya walaupun ada rasa takut, tapi saya mau maju mengiring Tuhan. Saya mau maju melangkah bersama dengan Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan saya mampu melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Bersama dengan Tuhan ada gebrakan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita boleh berkata, Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Daud, Tuhan tolong. Tokoh-tokoh Alkitab banyak Tuhan tolong. Maka saya percaya juga kita semua dimanapun kita berada, kita pasti ditolong Tuhan. Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10. Saya undang pemain musik dan sebentar kita akan masuk juga di dalam perjamuan. Saya akan bacakan Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku memegang engkau dengan tanganku yang membawa pemulihan. Aku memegang engkau membawa kesembuhan, membawa kemenangan, membawa hal-hal yang luar biasa, membawa mujizat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu enggak heran saya berulang kali baca bahwa walaupun seringkali kita baca kebenaran firman Tuhan yang dibilang ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu ada bersama dengan aku. Itulah yang menjadi penghiburan kita semua. Itulah yang menjadi penghiburan Daud ketika dia menghadapi situasi yang sulit. Maka kalaupun saya mau tanya bagi kita semua, entah Anda yang ada di rumah sakit ataupun sementara mendengarkan live streaming ini di mobil, ketakutan apa yang Anda alami? Mungkin Anda berkata, Tuhan, banyak Tuhan. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, banyak Tuhan. Kalau mungkin kita mau bikin list dalam satu kertas, bisa ditulis banyak. Bahkan lewat perasaan ketakutan yang kita alami. Orang-orang di sekeliling gak tahu. Istri gak tahu, keluarga gak tahu. Gembala mungkin tidak tahu. Kerabat yang terdekat gak tahu. Ataupun mungkin kalau ketakutan yang Anda alami mungkin cuma hal yang biasa yang mungkin Anda bisa sampaikan kepada orang. Oh, Pak, atau Ma, atau Pak, istri, suami, ini loh ketakutan saya. Cuman sekecil, secuil aja yang mungkin kita sampaikan kepada orang yang kita kasihi. Tetapi pada hakikatnya ada lembah kelam yang besar yang sementara kita hadapi. Ada ketakutan yang besar yang kita hadapi. Bayang-bayang yang membawa bisa dikatakan maut yang sedang kita alami. Tapi satu hal yang saya mau katakan, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Maka melihat hal yang besar, percaya kepada Tuhan, hal yang luar biasa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Bapak-bapak yang saya kasihi, ibu-ibu yang saya kasihi, anak-anak muda, dimanapun Anda berada saat ini, kebenaran firman Tuhan datang bagi kita semua. Daud dalam cerita Alkitab ini, di dalam Mazmur 56 ini, ketika dia takut, nantinya mungkin dia mati, ketika satu waktu dia berada dalam kisah ini, di hadapan Akis, Raja Gad. Sehingga orang-orang waktu itu sering berkata, wow, Daud mengalahkan orang begitu berlaksa-laksa. Kata-kata yang populer di waktu itu, di zaman itu. Sedangkan Saul cuma beribu-ribu. Banyak orang sampai tahu, di luar kerajaan Israel tahu. Sampai di daerah Gad juga tahu akan kisah ini.
Dan ketika Daud dalam pelarian, di mana ketika Saul mencoba membunuh dia, tibalah dia di Gad. Tibalah dia di bawah menghadapi Akis. Sampai-sampai apa yang dilakukan oleh Daud? Karena dia takut ini, Alkitab mencatat Daud jadi sama seperti orang gila. Reaksi dari ketakutan dia ini, dia berpura-pura sampai jadi orang gila. Kalau saya mau tanya, kadangkala kita juga ketika ada ketakutan yang besar yang sedang kita hadapi, ada hal-hal yang mungkin kita lakukan. Kalau Daud dia berpura-pura gila, orang lain berpura-pura apa lagi? Karena untuk menutupi ketakutan ini, karena apa? Aduh, jangan-jangan maut, jangan-jangan selesai. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang di perhadapan dengan ini banyak orang melakukan hal-hal yang gak mengenakan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana banyak orang yang pada akibatnya mengambil salah keputusan. Ketika lewat ketakutan ini apa? Hubungan antara suami istri ini putus. Hubungan antara orang tua dengan anak. Hubungan antara teman-teman satu dengan yang lain putus. Hancur. Salah mengambil jalan keluar. Tapi saat ini saya mau katakan, kebenaran firman Tuhan memberikan satu jawaban bagi kita. Ketakutan itu pasti akan ada, pasti. Namun bagaimana respon kita menghadapi ketakutan ini? Tapi Daud dia bilang, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Dan yang menarik, ungkapan di dalam Roma Paulus dia bilang begini, oleh ilham Roh Kudus, kalau kita percaya, kita tidak akan dipermalukan. Kita percaya kepada Tuhan, sesuatu yang luar biasa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Maka saya percaya juga kita memiliki hak yang sama. Karena Tuhan kita Tuhan yang sama, Allah kita Allah yang sama. Yang Alkitab bilang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Maka saya percaya juga saat pagi menjelang siang hari ini, sekali lagi hari yang kedua kita memasuki masa PPKM ini. Sampai tanggal 20 gak tahu diperpanjang lagi atau tidak. Lalu semakin takut lagi, mau makan apa? Orang takut dipecat dalam pekerjaan. Karena apa? Perusahaan mungkin udah gak punya lagi biaya untuk menggaji, membayar karyawan. Ataupun ada hal-hal yang lainnya akibat dari pandemi ini. Tetapi lihat pengalaman ini, saya mau katakan bahwa justru lihat pengalaman ini Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita semua. Anaknya aja dia beri untuk kita, apalagi kita menghadapi situasi seperti ini. Setiap orang yang percaya kepada dia, Alkitab katakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan mungkin terbatas, memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, yang akan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Dia sudah mati dari kayu salib, memberikan perubahan hidup di dalam kehidupan kita semua. Dan saat ini, di mana kita akan memperingati kematiannya, lewat kita akan masuk dalam perjamuan masa yang kudus ini. Biarlah kembali kita mengingat bagaimana betapa besar kasih Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Kembali kita mengingat bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa jadi bagian di dalam kehidupan kita. Yang Alkitab katakan bahwa sebenarnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, hukumannya gak ada lain, vonisnya satu, maut. Tetapi beruntung kepada Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia mampu merubah vonis yang maut itu menjadi hidup yang kekal ketika Dia mati di kayu salib. Oleh sebab itu Alkitab bilang percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya percaya ada pemulihan yang besar, pemulihan yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Mari saat ini
Persiapkan hati kita, persiapkan kehidupan kita untuk kita masuk dalam perjamuan Masa yang kudus. Kita tunduk kepala. Kita tunduk kepala. Kita tunduk kepala. Kadang-kala kita berkata, Tuhan, bagaimana saya mau bisa mengekspresikan kalau ketika saya takut dan saya percaya kepadamu. Biarlah kita mulai katakan kepada Tuhan, biarlah rasa cinta kita ini kepada Tuhan sepenuhnya kita naikkan dengan sungguh kepada Tuhan. Rasa cinta kita kepada Tuhan ini naik, kita persembahkan seutuhnya untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri dengan cintanya yang besar Dia berikan di dalam kehidupan kita. Sudah sepatutnya lewat kepercayaan kita kepada Tuhan disertai dengan bagaimana rasa cinta kita kepada Tuhan ini kita naikkan kepada Tuhan. Kita rasa cinta ini kita naikkan kepada Tuhan, sehingga kita akan lihat, kita akan rasakan bahwa wow, dahsyat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita semua. Sambil kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita masuk dalam perjamuan yang Masa yang kudus, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. ku tetap setia, Ku tetap setia. Haleluya. ku tetap setia. Amin, 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 amin. Walau badai datang menerpa, Ku tetap setia, katakan pada awal, ku tetap cinta. ku tetap cinta. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku Tetap cinta, Amin, amin, amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. ku tetap setia, Ku tetap setia. Haleluya. ku tetap setia. Amin, 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 amin. Haleluya. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, haleluya. Terlalu Banyak, haleluya. Yang Tuhan telah beri, Yesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. terlalu banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang Tuhan telah beri, Yesus. Amin, amin. Takkan mungkin ku balas dari
ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarlah ini yang menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan. Rasa cinta kami akan Tuhan semakin luar biasa, yang membuktikan bagaimana kami percaya juga kepadamu Tuhan, dengan disertai bahwa kami mencintai Engkau dengan kesungguhan hati kami. Rasa percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa disertai dengan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu badai, topan, silih berganti datang dalam kehidupan kami. Tetapi oleh karena rasa cinta kami yang besar kepadamu, yang disertai dengan kesetiaan kami yang besar kepadamu Tuhan, maka kami akan mampu lewati, kami akan mampu lalui segala badai, segala topan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga ada kemenangan yang besar yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan, di mana kami akan makan roti yang dimana melambangkan tubuh-Mu, dan kami akan minum anggur yang melambangkan bagaimana darah Yesus Tuhan menyatu di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga kami akan melihat bagaimana di mana kami akan terus memperingati karya ilahi Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Engkau melayakkan kami, Engkau sudah menguduskan kami Tuhan, sehingga kami layak terus untuk memperingati bagaimana kasih-Mu Tuhan yang besar tercurah bagi kami, tubuh-Mu yang dihancurkan, darah-Mu yang sudah tercurah untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang akan mengikuti perjamuan nasa yang kudus ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu, muda, remaja, anak-anak, semuanya dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan mengalir bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kanan-Mu. Sekali lagi, kalau kita sudah menyiapkan roti dan anggur, sekarang pegang roti dengan tangan kanan-Mu dan angkat tinggi melebihi kepala kita. Haleluya. Yang dimana kita tahu bahwa apa yang kita pegang bukan hanya sekedar roti yang biasa, tapi di mana kita memperingati bagaimana tubuhnya yang dihancurkan buat kita semua. Yang di mana ketika Dia disalib, tubuhnya ditombak untuk kita semua, di mana kita akan memperingatinya sampai sekarang ini. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita akan makan ini dan roti ini, ketika dia akan menyatu dengan tubuh kita, ada kekuatan yang besar, yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang telah menyatu bagi kita, sehingga akan bersama-sama dengan kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan, sebelum kita makan roti ini, dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, bahwa aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kalau kita sudah makan roti, sekarang ambil anggur dan angkat
setinggi-tingginya melebihi kepala kita. Yang dimana anggur ini melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk kita semua. Darah Yesus yang tiada bercacat bernoda, yang tercurah untuk kita semua. Yakinlah bahwa ketika kita meminumnya, kuasa ilahi Yesus, kuasa bilur Yesus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Engkau yang lemah pasti dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita meminum anggur ini, dengar kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan kasih Kristus kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Tubuhmu Tuhan, terima kasih Tuhan. Darahmu Tuhan sudah menyatu dengan tubuh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang luar biasa Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Bagi jemaat itu, jemaat GAB Kelapa Gading, jemaat Eklesia Tangerang, jemaat-jemaat GAB dimanapun berada, bahkan umat-umat Tuhan yang menonton live stream ini, tuh kami percaya Tuhan, keberkatan Tuhan turun bagi kami semua Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Sekalipun masuki masa-masa di mana PPKM ini Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami semua. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lemah sekali lagi sudah dikuatkan, yang susah Tuhan sudah dihiburkan, yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang terikat sudah dilepaskan, bahkan yang sakit oleh bilur Yesus sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami telah dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah memuliakan akan Engkau Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam ibadah kami diberkati oleh Engkau. Kembalikan semangat yang baru bagi kami untuk kami maju melayani akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap selalu akan menolong. Tuhan akan memberkati kami semua yang ada di GAB Kelapa Gading ini. Biarlah Tuhan menolong, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tuhan menolong, Tuhan jemaat Tuhan diberkati, ditolong oleh Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan ibu rohani kami Tuhan, di masa-masa yang tua Tuhan, Tuhan juga pasti menolong Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan menolong ibu rohani kami, Oma Gembala kami Tuhan, Oma Heni Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Pertemukan kami di waktu-waktu yang mendatang untuk kami berbakti memuliakan akan Engkau. Begitu juga rekan-rekan kami ada di GAB Eklesia Tangerang, diberkati Tuhan, memberkati Pak Ali. Engkau tahu apa yang dialami saat ini, kelemahan tubuh yang sedang dialami saat ini. Tuhan berdoa dalam nama Yesus Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan GAB Eklesia juga diberkati oleh Tuhan, bahkan kami semua juga diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih buat siang hari ini, bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan damai sejahtera sukacita Roh Kudus menyertai, membimbing, menuntun kita sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.